Sebelum mulai kita gini dulu kali ya. Boleh. Ya, 1, 2, 3. Mantap. Waduh. Sumpah. Iya. Seger kali. Ditutup. Space ikan. Space ikan. Oke, hari ini kembali lagi sama gua Jimmy. Dan ini gua kedatangan seorang tamu dan juga teman baik. Ini teman baik gua dari kuliah. Beliau emang gila ini orangnya ya. Gila apa nih, Bang? Trader ya kan. Lulusnya cum laude nih. Lulus cepat, lulus cum laude. Menang kompetisi entah berapa dah, kompetisi trading, kompetisi bisnis. Dan ini dia Felix Tohanda. Thank you. Ini intronya dilebih-lebihkan ini. Gak biasa aku ngomong kayak gini ke dia. Menjijik. Boleh. Boleh. Jadi kita hari ini mau bahas sesuatu yang sangat menarik bagi gua. Cukup terkenal lah untuk kaum muda sekarang ya. Iya. Banyak dibahas. Betul. Oke, gua pengen ngomongin sesuatu berbau uang hari ini. Makanya gua ngundang dia karena gua tahu dia ini trader udah lama. Terus dia pernah menang kompetisi trading. Dan ya dia punya komunitas tuh rame, namanya apa? Lifetime Profit. Lifetime Ya, Profit. di Telegram. Di Telegram. Kalian bisa cek IG-nya Tohanda Felix. Ntar gue sertakan linknya. Tapi disclaimer dulu nih, gua bukan maksudnya professional trading banget, nggak ada sertifikat profesional, tapi gua sendiri hobi menjalaninya. Dan udah lama juga udah terjun di dunia saham ini. Dari kuliah ya, kalau nggak salah dari kuliah. Dari kuliah. Ya. Jadi kita sebenarnya mulainya bareng. Iya. Mulainya bareng, tapi dia lebih cepat, lebih kencang. Lebih mendalami. Oke. Jadi trading itu apa, Lex? Jadi trading itu ya, intinya paling basicnya itu kita tuh beli murah, jual mahal. Oh, trading ya? Seperti biasa aja. Kayak misalnya trading gula, trading apa, sama aja. Ini cuman ini yang diperdagangkan itu kan saham gitu loh. Iya. Berupa kertas dari perusahaan gitu. Value perusahaan. Baik. Nah, gimana? Jadi sebenarnya banyak persepsi orang trading itu kan cuman saham, forex. Sebenarnya nggak juga. Kayak aku sendiri, aku trading ya. Aku trading barang gitu, bener ya? Bener. Trading juga ya, betul Itu ya? bener ya, itu trading Aku juga. trading kayak contoh aku jual-jualan gadget itu trading juga, bener ya? Ya bener. Belinya murah, Ya. jualnya harga tinggi kayak gitu. Cuman kenapa trading kebanyakan orang refernya ke saham itu karena biasa udah dalam komunitas ya, kita ngomongin trading orang pasti langsung mindsetnya kayak ke saham atau enggak ke forex. Orang ngomong kayak kita kan ngomong kayak mineral water contohnya, air biasa itu ya, kita ngomongnya aqua, padahal belum tentu produk yang kita pegang itu aqua sebenarnya. Ngerti ya I see. maksudnya ya. Jadi Lex, banyak yang bilang trading itu sebenarnya judi di Indonesia ya. Itu sebenarnya benar nggak sih? Itu persepsi yang salah banget ya menurut gua. Tapi tergantung orang juga. Soalnya gini, kalau misalnya kita tuh ngejalanin apa yang kita nggak tahu, nah itu contohnya nih, kita masih nggak tahu ilmu apa-apa, nggak ada basic dalam saham dan nggak tahu apa itu saham. Dan tiba-tiba kita terjun dan berharap kita bisa profit dari sana. Itu kan berarti kita terjun ke lapangan, kita terjun untuk mentradingkan saham, tapi kita nggak ada ilmu gitu loh. Jadi itu kita cuma base dari feeling kita, oh ini bakal naik gitu, oh ini bakal naik berapa persen gitu, bakal meroket gitu. Nah ini yang orang bilang, iya ini gambling gitu, karena orang nggak tahu gitu, nggak ada analisa gitu sebelum dilakukan pembelian. Ya, jadi membabi buta gitu ya. Membabi buta. Kayak sama kayak orang gambling, dia bilang, oh saya gambling, saya main bola, ada analisanya kok, tapi nggak ada base-nya gitu loh. Nggak ada ya kita nggak usah ngomongin sampai underlying gimana lah, tapi nggak ada base-nya. Ceritanya gini, ngomongnya gini ya, kalau misalnya di saham itu kan ada dua jenis analisa, contohnya seperti kayak fundamental analysis sama yang technical analysis. Tapi kalau gua sendiri emang gua pakai yang technical analysis. Fundamental juga ada, cuma itu jadi support doang. Maksudnya
supporting dari analisa gue sendiri. Tapi kalau misalnya utamanya gue tetap pakai technical analysis gitu. Baik. Nah, jadi di sini tuh kenapa gue bilang trading itu bukan judi, bukan gambling. Itu karena kalau misalnya kita ngerti kalau misalnya technical analysis itu kita berpatokan dengan history. Berarti kita tuh bisa diartikan begini, kalau misalnya suatu kejadian itu bisa berulang-ulang kali terjadi di dalam suatu chart itu. Jadi kalau misalnya kita menemukan satu teknik analisa yang sangat akurat dari historinya, itu berarti kan kita kan melakukan analisa terlebih dahulu untuk melakukan pembelian gitu kan. Kita lihat, oh ini sebelumnya pernah keluar kayak gini dan teknik analisa ini sangat cocok gitu diperdagangkan di saham ini gitu. Jadi karena kita lihat, oh ada opportunity, ya kita beli gitu. Kita nggak sembarang beli dalam segi berharap ya. Ngerti kan maksudnya? Oke. Jadi nggak kayak ngasal beli terus ngarepin naik tanpa tahu benar-benar barangnya apa gitu. Ya benar. Tanpa tahu ini perusahaan bagus atau enggak juga gitu loh. Ya. Terus ada juga yang apa istilahnya dipom-pom. Ya, dipom-pom. Itu cukup mainstream. Ya. Di kalangan saham cukup mainstream. Apa itu dipom-pom? Dipom-pom itu seperti kayak orang kayak menyebarluaskan suatu saham agar harganya itu naik sebenarnya. Itu intinya. Intinya kayak melebih-lebihkan gitu, melebih-lebihkan suatu analisa biar orang tuh ngikut beli. Dan sebenarnya bisa jadi orang yang menyebarluaskan itu sudah punya barang. Jadi karena maksudnya sudah di analisanya sangat dilebih-lebihkan gitu, ditembak-tembak terus. Jadi orang kayak tertarik gitu, kayak merasa kayak wah ini bagus gitu. Tanpa tahu analisanya, orang cuma kita ngikut doang. Pas kita beli, ternyata hal berkata lain gitu. Cuma nggak bisa gua ngomong ya gitu. Oke. Jadi istilahnya ini sih dari point of view gua sebagai trader dan juga investor kan. Jadi kita tuh harus benar-benar jangan cuma ngikutin kata orang. Kita walaupun kita dengar kata orang tapi kita harus analisa lagi. Ya. Apakah benar nggak sih sebenarnya atau habis kita analisa oh ternyata yang dia bilang dia mungkin nggak benar gitu. Ya, valid. Apakah itu valid atau enggak? Tapi di sini gua nggak bilang ya semua orang yang nge-share analisa itu pom-pom ya. Di sini berarti kita kritis saja. Jadi kalau misalnya mereka nge-share, kita tuh perhatikan, oh dari segi mana mereka bilang ini bagus gitu loh. Kita perhatikan tekniknya gimana gitu. Kita pelajari maksudnya, kita pelajari lagi. Oh, gua ngerti. Jadi jangan asal koar-koar padahal isinya nggak ada. Iya, gitu, benar. Jangan kayak, oh bilang yang ini bakalan naik, tapi ditanya kenapa bakal naik, oh dianya nggak bisa jawab gitu. Ya, karena udah, ya dia berharap aja orang ngikut karena dia udah punya barang gitu kan. Intinya kayak gitu. Jadi penting untuk ngecek lagi ya, untuk yang ngikutin. Karena kita sendiri, maksudnya aku ngikut komunitasnya Felix juga, aku juga walaupun ini teman baik tapi aku nggak telan bulat-bulat opininya, aku pasti ada analisa lagi, pasti kayak gitu. Karena setiap orang itu ya, setiap traders itu pasti ada analisa tersendiri gitu loh. Kemungkinan bisa sama dengan orang lain analisanya, tapi sangat jarang lah. Mereka pasti ada punya prinsip sendiri, punya teknik sendiri untuk menganalisa sesuatu, menganalisa saham ya kalau di sini. Oke. Seperti itu. Oke. Nah, jadi ngomongin dari tadi apa itu saham itu judi apa bukan. Nah, sekarang bagi yang mau mulai nih, bagusnya gimana? Nah, ini pertanyaan bagus ya. Kalau misalnya bagi kalian yang mau mulai nih, yang sangat tertarik di dunia saham, mindset itu tolong dibenarin dulu gitu loh. Nggak semua orang itu cocok di bidang saham, dan saham itu bukan suatu teknik ya untuk cepat kaya gitu loh. Justru itu sangat memerlukan waktu yang sangat lama gitu untuk memperdalam ilmu saham ini sebenarnya. Gua sendiri kalau boleh jujur di tahun pertama itu gua juga lulusnya gila gitu. Itu udah pasti lah gitu. Uang belajar ya. Uang belajar. Yeah. Tapi di sini gimana cara kita mulai saham gitu kan? Awalnya pasti belajar dulu ilmu saham basicnya. Apa itu saham, gimana itu cara belinya, diperdagangkan di mana. Saya tuh riset tentang broker, apa itu broker, dan gimana cara pilih broker yang baik, dan perbandingan fee-nya gimana di broker itu sendiri gitu. Jadi pertama kali kita harus pelajari dulu ilmu basic saham. Setelah kita pelajari, kita udah boleh cari tahu,
broker mana yang bagus dan cocok untuk kita. Karena gua nggak bisa bilang ya broker ini bagus, broker itu bagus. Karena tiap broker itu ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang paling penting itu cari broker yang diawasi OJK. Yang legal ya. Yang legal, yang legal. diawasi Otoritas Jasa Keuangan ya, OJK di sini. Baik. Nah, kalau udah itu, ketiga, tentunya harus ada uang ya. Ya, oke. Tentunya harus ada uang dulu. Ada Ini capital. modal, ya ini modal. Tapi di sini lu jangan habiskan uang lu semua. Contohnya lu ada saving nih, contoh 10 juta. Lu jangan habiskan 10 juta langsung di saham gitu. Karena lu udah tahu lu ada kemungkinan untuk kalah gitu. Ada kemungkinan untuk loss gitu, untuk rugi gitu. Money management. Ya, dan itu kan proses dari pembelajaran karena awal gitu. Kita masih belum tahu teknik apa yang cocok untuk kita gitu. Jadi itu sangat normal. Jadi kalau bisa pakai 10 sampai 20% aja lah dari uang ini ya, uang saving kita. Untuk pemula ya. Ya, tapi uang saving kita itu harus uang dingin ya. Uang dingin di sini maksudnya uang di luar dari emergency fund. Ya. Nah, Dan juga menurutku uang dingin tuh kayak yang nggak bakalan kepake sih. Jadi kayak udah kita misalnya punya keluarga atau belum kayak kita lah belum punya keluarga, punya pasangan mau menikah, ada pos sendiri untuk pernikahan, uang pernikahan. Nah, itu di luar dari uang itu. bener. Nah, Intinya uang yang sangat tidak dipakai lah gitu. iya, yang sebenarnya nganggur di situ nggak tahu mau diapain gitu. Bener. Oke. Itu ada alasannya juga kenapa. Karena kalau misalnya kita pakai uang yang mungkin dalam waktu jangka dekat kita bakal kepakai, itu pasti kena di psikologi kita gitu loh. I see. Ya, benar. Nah, kenapa orang bilang saham itu pasti kenanya orang bilang 10% skill, 90% itu di psikologi. Karena itu benar, karena kita tuh sebenarnya lawan dengan keserakahan ya, kita ngomongnya. Keserakahan kita sendiri gitu loh. I see. Melawan diri sendiri ya? Melawan diri sendiri. Sebagus apapun teknikmu, kalau misalnya lu masih nggak bisa kontrol diri, itu lu pasti bakal rugi juga, rugi terus-menerus. Oke. Jadi sebenarnya sebelum mulai trading nih, apa yang perlu kita perhatikan sebenarnya? Dalam segi apa? Apa aja? Kayak apa sih yang trader pemula itu harus hindari gitu? Itu yang paling penting, jangan ikut kata orang dulu. Pelajari dulu dari kita sendiri. Teknik-teknik yang menurut orang cukup manjur, tapi cocok nggak untuk kita gitu loh. Cocok nggak ini akurasinya, emang teknik ini akurasinya bagus gitu, tapi cocok nggak untuk kita sendiri untuk dipakai gitu. Terus kita harus pintar money management, itu harus ada money management, harus ada trade plan. Nah, begitu. Kira-kira begitu. Jadi pertama kita harus belajar nih, harus benar-benar ngerti. Terus harus money management harus benar. Harus benar. Biar nggak kena psikologi ya. Ya. Terus trade plan. Trade plan, ya. Ini 3 ini harus ada. Kalau nggak, udah pasti psikologi kita bakal kena nanti. Ya, karena kita pernah ngalamin ya, sebagai pemula tuh kayak pasti. Psikologinya kena, terus karena ya kadang kayak mau ada barang aja, nggak ada barang tuh gatal gitu ya. Iya, bener. itu udah kayak dalam diri manusia itu udah kayak normal gitu loh. Udah kayak ini yang kita ini yang kita dapatin tiap hari gitu. Inilah jadi masalah gitu dalam trading. Maksudnya makanya dalam trading itu kita harus kayak santai. Maksudnya nggak boleh pisahin emosional gitu, nggak boleh emosional lah intinya. Harus tetap tenang. Oke. Berarti ya sebenarnya kita dua ini majornya finance. Iya, benar. Belajarnya finance, tapi Major juga finance. nggak muluk-muluk terjun ke trading saham langsung jago, nggak. Iya. Bahkan aku sendiri lebih dikit di saham sebenarnya. Aku lebih ngerti sendiri ke bisnis. Ke bisnis, kayak aku manage bisnis, terus aku kayak jual beli barang gitu kan. Tapi kalau boleh jujur ya, ini sebenarnya kita belajar finance pun sebenarnya nggak diajarkan gitu loh. Teknik apa yang bagus di dalam saham. Ya. Kita tuh nggak diajarkan begitu. Kita tuh diajarkan sekedar teori intinya. Teori. Tapi di sini nggak bermaksud kalau misalnya kuliah finance itu jelek. Nggak guna, bukan gitu. Iya, benar. Cuman
di sini maksudnya lu kuliah finance itu lu setidaknya lu ngerti lo gitu apa foundation finance lu bakal Ya. bakal kepakai lah makroekonominya Ya, itu betul, pasti betul. kepakai pasti ada analisa kalau kita baca berita gitu kita juga lebih ngerti suku bunga turun oh ini impactnya kemana gitu ini dampaknya kemana gitu Macroeconomics ya. ya pasti ada sih pasti ada guna cuman kalau misalnya dalam segi tekniknya sendiri teknik analisanya itu emang tidak diajarkan di sekolah. Ya itu harus terjun langsung sih, benar. Ya, terjun langsung. Harus terjun langsung. Makanya di sini kita harus coba-coba. Belum ada kurikulum trading. Nah, itu dia. Ya, Ada kurikulum trading, tapi nggak di universitas. nggak di universitas ya. Iya. Oke. Nah, benar. Bukannya kuliah finance nggak penting. Kita dulu sering ngomong, sebenarnya kuliah tuh nggak penting, nggak diajarin. Iya, nggak diajarin. A, B, C, D, masih nggak ngerti. Itu di tahun kedua kita kuliah kita masih bingung-bingung gitu, masih meraba-raba. Tapi udah mulai masuk tahun terakhir ya, Ya. kita udah mulai ngerasain ya. Kayak aku sendiri, aku lebih ke contoh mainnya di bonds itu karena kuliah juga ngertinya, kayak gitu. Bonds di sini maksudnya surat utang ya. Surat utang. pemerintah. Surat utang pemerintah. Jadi ada government bond sama corporate bonds. Ya, corporate bonds. Nah, sebenarnya kita pembahasannya bisa lebih dalam ya. Boleh. Kayak tadi teknik trading ada yang swing kan, ada yang intraday. Ya, benar. Terus ya sebenarnya bisa lebih dalam, cuman takutnya kita bawa santai dulu. Kita bawa santai biar dulu. gampang dicerna. Biar Iya, gampang iya. dicerna. Oke. Kalau misalnya ngomong-ngomong tipe-tipe trading sendiri, yang paling garis besarnya lah ya, itu ada dua sih. Tipe investor sama tipe trader sendiri. Oh, Investor jadi sama bukan trader. investor itu investor, trader itu trader, bukan. Iya, seperti itu maksudnya. Investor tuh oke. investor, trader itu trader gitu loh. Oke. Cuman kalau digaris besarkan, investor tuh emang lebih ngelihat ke fundamental analisanya. Tapi kalau trader sendiri, kita lebih ngelihat ke technical analisisnya. Itu berarti kita lihat chart banyak, kita banyak lihat chart. Iya. Tapi kalau misalnya fundamental, mereka nggak lihat chart. Mungkin mereka ada lihat chart, tapi mereka lebih ngelihat ke laporan keuangan di sini. Di sini kalau koreksi ya, lebih melihat tuh kayak nilai harga wajar sama Iya. harga wajar market saham sama harga pasar. Ya. Maksudnya di sini bukan melihat harga wajar saham sih, tapi melihat kayak seberapa value itu perusahaan gitu loh. Oke. Kita ngehitung value perusahaan sebenarnya. Sebenarnya teknik investment pun banyak ya. Banyak banget. Banyak, ada yang value investing, ada Ada yang growth growth, investing. Ada yang dividen. Dividen Jadi investing banyak. nggak ada satu metode gitu. Bener. Makanya itu kita harus terjun dulu, harus terjun dan harus ngerasain kita tuh cocok di mana gitu loh. Ya, memang it takes time sih, it takes a lot of Yes. time untuk belajar sih. Awalnya kayak gatel gitu, pengen langsung terjun. Yes. Kayak mungkin duit udah ada, tapi kok nganggur, nggak tahu diapain Iya, kan. bener. Kalau duit nganggur nggak tahu mau diapain itu banyak banget sebenarnya, nggak harus di saham, nggak harus di mana. Iya. Itu benar-benar a lot of opportunities. Tapi it's your choice. Yes. Ya, it's a choice pilih yang mana, kayak sesuai preferensi gitu. Ya intinya kalau misalnya mau make money itu bukan cuma di saham aja, bukan cuma di saham aja bisa gitu. Di tempat lain juga bisa gitu. Di tempat lain, maksudnya di metode lain itu bisa juga, nggak cuma di saham. Cuman sekarang emang anak muda lagi terkenalnya nih ngomongin saham, ngomongin investasi gitu loh. Ya, karena mungkin kampanye pemerintah juga. Ya, campaign pemerintah. Yaitu- Pemerintah juga lagi ngedorong-dorong banget kan ini Ya. biar ekonomi Indonesia naik juga gitu loh. In fact, oke, kita sebelum ngomongin itu ada campaign namanya yuk belajar nabung saham. Yuk nabung saham. Yuk nabung saham ya. Nah, itu kampanyenya pemerintah. Itu jadi banyaklah broker semua support. Kita mulai dari capital kecil, hitungan ratusan ribu udah bisa. Yes, bener. Udah bisa. Bahkan di broker sendiri itu minimum 100.000 sebenarnya udah bisa Betul, sebenarnya. betul. Ya. Dan saham 5.000 udah bisa beli Iya, ya. udah bisa beli. 5.000 Cuman ya. Itu yang paling rendah. lah. Itu yang paling rendah. itu- Paling rendah iya. 5.000 udah bisa beli. Cuman Ya. di sini gua nggak ngesaranin ya, maksudnya beli saham-saham Asal murah. murah. Saham-saham murah itu kalau misalnya kalian sering dengar itu namanya gorengan gitu loh. Saham-saham yang dikontrol lah harganya gitu. Sebenarnya itu nggak boleh, cuman ada aja yang ngelakuin. Namanya gitu loh. market gitu kan. Iya, namanya market, ada yang ngebuat lah harga saham gitu.
Kalau gua sendiri biasa kalau nge-invest nge-invest yang pemula itu selalu masuk yang ke blue chip namanya. Blue chip. Ya, jadi itu perusahaan udah terkenal, udah tahu, maksudnya laporan keuangan 10 tahun terakhir juga kita bisa lihat ya konsistensinya, profitnya gitu, nggak sembarang perusahaan gitu. Ya, jadi ini koreksi juga ya. Sebenarnya kita menghindari perusahaan gorengan tuh ada beberapa alasan. Satu, kita tuh nggak tahu itu perusahaan bakalan long lasting atau tahun depan malah bangkrut. Uang kita habis semua. Yes, benar. Ada kan? Ada. Ada ya. Kita juga nggak tahu kalau misalnya apa tujuan di belakang saham ini masuk ke IPO. Ya, intinya begitu. Maksudnya IPO itu maksudnya perusahaan yang sudah terdaftar di bursa. Di bursa. Ya, ya. Jadi bisa diperdagangkan sahamnya. Ya, Kita nggak ya, tahu ya. belakangnya itu ada pengontrol atau emang purely perusahaan itu emang mau ngambil koleksi kita ngomongnya apa ya? Ngambil dana. Raise fund. Ya, raise fund, tambah kapital ya, tambah kapital. Terus abis itu entah kemana gitu. Ya, intinya seperti itu. Tapi sebenarnya kita dari tadi ngomongin resiko ya. Kayak Ya. saham itu menakutkan ya sebenarnya ya. Apakah Ya. itu semenakutkan itu? Kalau dipelajari baik-baik sih sebenarnya nggak menakutkan. Ada peluang, cuman emang nggak banyak gitu loh. Kebanyakan gini, di saham sendiri itu kita udah tahu tahun pertama itu pasti kemungkinan besar lah, bukan pastilah, gua koreksi. Kemungkinan besar itu pasti rugi gitu. Karena kita belum tahu apa itu tekniknya segala macam gitu. Dan manusia ngerti lah ya, kalau misalnya udah ngerasain rugi dan itu nggak dikit untuk mereka, Iya. pasti nyerah. Nyerah dan trauma. Nah, kenapa itu banyak yang rugi dan akhirnya keluar nggak bisa bertahan di sana gitu loh. Ya, testimoni jelek sih. Iya, itulah kenapa banyak traders yang kehabisan duit gitu loh. Sebenarnya mereka tuh terjun ngomongin nggak tahu udah merasa hebat gitu, udah merasa pro karena merasa kayak gue udah belajar tentang saham ini segala Gua macam. udah belajar banyak. Ya, gitu. gue udah belajar analisanya udah gue hafalin nih semua. Pas gua praktekkan, kok berbeda gitu. Jadi mereka bantai. sendiri bilangnya kayak ini nggak bisa gitu. Akhirnya nyerah sendiri. I see. Nggak bisa nggak bisa Kalau sustain. gua boleh bilang sih, gimana ya? Ada yang bilang forex. Kita misalnya ngomongin forex itu menakutkan. Saham menakutkan. Sebenarnya bukan sahamnya yang menakutkan. Sebenarnya kita aja nggak tahu teknik yang Iya, tepat benar. untuk masuk. Benar. Ya. Kalau misalnya saham itu nggak tepat gitu, kenapa Warren Buffett itu bisa jadi salah satu orang terkaya gitu loh? Iya. Kalau misalnya dia gambling pun, selaki itukah dia bisa berturut-turut mengembangkan uangnya itu, mengembangkan kapitalnya itu? Iya. Nah, di sini kita harus lebih dipikirkan lagi gitu loh. Maksudnya coba ditanyakan sendiri gitu. Ya, ini ngomongin critical thinking sih. Iya. Jadinya. Kita harus selalu kritis lah. Menurut aku harus selalu kritis, harus selalu tahu kenapa sih bisa kayak gitu, kenapa sih bisa kayak gini gitu loh. Sebenarnya di dalam saham itu sebenarnya ilmunya sangat banyak sekali, Iya. sangat luas sekali. Iya, benar. Kalau gua sendiri pun gua taunya cuma secuil doang gitu, Iya. dikit doang gitu. Ini seorang Felix ngomong gitu loh. Enggak, ini Waduh. serius. Kalian boleh cek ya bukan portfolio. Tiap hari dia tuh sebenarnya ngepost di Instagram. Tapi belakangan udah enggak ya? Ya, Karena- udah jarang. Karena udah tahu ini kan lagi krisis-krisisnya. Ya, Terus banyak libur juga kayak gini, hari raya libur, kayak 1 minggu libur gitu kan. Jadi gua udah nggak sharing banyak. Terus gua sendiri sebenarnya bukan full time di saham gitu loh. Kayak di awal gua bilang gua kan hobi gitu kan, hobi di saham. Terus akhirnya gua dalamin ilmu-ilmu kayak gini karena menurut gua itu bagus gitu loh. Dan kalau misalnya pun full time gue sendiri kan gue kerja sama orang, masih konsultan, di posisi konsultan nih. Nah kalau misalnya lagi sibuk-sibuknya pun akhirnya gue harus mengesampingkan ini dulu gitu loh. Jadi yang bilang saham harus full time tiap hari di depan laptop itu nggak benar. Nggak benar. Nggak benar. Masih bisa cuan. Masih bisa cuan. Ya orang mau investasi juga sama, nggak harus Ya. tiap hari kan. Justru kalau investasi lebih mantap lagi. Lihatnya tiap quarter aja. Kayak- Karena laporan keuangan. Kayak kata Lo Keng Hong, ditinggal tidur. Ditinggal tidur. Justru dilihat-lihat malah
kena. pusing sendiri, pusing, kena iya. mental kita. Itu dia kalau di investor dia lihatnya per quarter aja, quarter laporan keuangan itu. Iya. Yang penting masih cocok nggak value yang kita pegang dari awal gitu. Iya, kita masih yakin nggak ini Masih company yakin. doing well gitu, Iya. membawa cuan untuk kita. Bener. Basic banget sebenarnya. Cuman yang lebih dalamnya ya cara bacanya. Tapi the main logic behind it itu basic sebenarnya, kalau Yes. boleh dibilang. Kayak gitu. Ya, seperti itu. Nyantai, minum dulu. Mantap. Oke, jadi lu sendiri tradingnya gimana? Tekniknya? Lu ke tipe seperti apa? Gua sendiri ya, kalau gua sendiri lebih ke bisa dikatakan trading, mau dikatakan intraday, enggak juga. Trading jangka pendek lah, gua bisa bilang jangka pendek. Maksudnya nggak lebih dari seminggu gua. Tapi gua sendiri ada invest juga. Oke. Ini tips juga ya bagi kalian yang mau ngikutin. Kalau misalnya kalian mau ngikutin invest sama trading ya, itu bagusnya account-nya dipisah. Biar nggak pusing, maksudnya nggak kecampur. Biar mental kita nggak kena. Iya. Biar mental nggak kena. Biar kayak, ya sebenarnya kalau lu hebat banget lu campur bisa aja. Iya. Bisa aja, tapi lu, ya menurut gua pusing banget sih. Itu pasti pusing. Itu yang aku bilang 90% kena di mental itu karena itu. Karena kita nggak bisa karena investor sendiri sama trader itu sebenarnya sangat berbeda gitu loh. Iya. Approach-nya sangat berbeda beda. gitu. Jadi bagusnya dipisah. Lebih bagus kayak gitu. Iya. Gua sendiri kalau mau dikatakan tipe trading, sekarang gua lebih suka jualnya 1 hari aja. Jadi gua pegang saham itu 1 hari doang. Yang itu ya, jajan sore ya? Kalau di teknik gua bilang jajan sore Jajan gitu. sore itu gimana, Lik? Gua belinya sore, pas market udah mau tutup, gua jualnya besok pagi. Bisa cuan kayak gitu? Cuan, bisa Gimana cuan. tuh? Maksudnya, Karena gini, sebenarnya di saham itu yang paling penting itu ya, itu menurut gua itu setengah jam pas market buka, sama setengah jam di akhir. Di selisih pas jam makan siang, itu juga lumayan, volumenya sangat tinggi gitu loh. Tapi di luar jam itu, volumenya sangat rendah. Jadi, kalau gua sendiri, itu gua nggak cocok trading kayak gitu. karena dia nggak se-volatile Iya, itu. dia nggak se-volatile itu. Oke. Makanya gue sekarang nemuin strategi yang sangat cocok sama gue sendiri, sama kepribadian gue sendiri gitu loh. Sama preferensi. Ya, Gue tahu dia gua. kan konsultan, dia bisa. Seru banget omongannya, cuman memory card-nya full. Iya. Ada kesalahan teknis. Ya, jadi gue ceritain ya, kita sekarang ada di Malaysia. Iya. Di Malaysia sekarang lagi namanya CMCO. CMCO itu artinya Conditional Movement Control Order. Yes. Which mean apa sih, pergerakan tuh dibatasin. Ya, Nah, dibatasin pemerintah. karena itu kita susah gerak. Gua sendiri bisa ngerekam ini tuh cuman di kamar sekarang. Di kamar yang gua jadikan studio. Ya, kosan lah, gua di kosan terus jadikan studio lah. Ya. Nah, jadi space-nya tuh terbatas banget. Peralatan semua gue pakai seadanya, yang penting bisa jadiin konten buat ngehibur gitu. Kayak kemarin gue bikin video tentang mental illness, itu juga bikinnya dengan peralatan seadanya. Setidaknya informasi ini bisa dicerna, bisa ditangkap sama orang yang masih di rumah gitu kan. Ya, tapi we will improve. Ya. Ya, as time goes on bisa improve gitu. Oke, kita lanjut lagi. Tadi kita ngomongin sampai jajan sore. Ya, jadi jajan sore ini kan teknik gua sendiri, yang gua namain sendiri sebenarnya. Jadi teknik ini sebenarnya bukan gua aja yang pakai gitu. Sebenarnya banyak yang pakai. Cuman gua merasa cocok juga dengan teknik ini, makanya gua pakai juga. Dan mungkin teknik ini kan sebenarnya basic analisa itu kan kita beli di sore hari, kita jualnya besok pagi gitu loh. Oke. Tapi cara pemilihan sahamnya mungkin tiap orang berbeda-beda lagi. Oh, jadi membacanya, analisanya beda-beda lagi. Iya, beda-beda lagi. Kelihatannya sama, tapi sebenarnya nggak sama-sama ya, gitu. itu makanya gue bilang tiap trader tuh pasti ada lagi punya, gimana sih cara seleksi sahamnya, screening sahamnya tuh gimana. Nah, itu beda lagi pastinya. Oke, Tapi ngerti. tekniknya tuh emang lumayan banyak yang pakai sih, Ya. Jadi jajan sore itu, jajan lu beli sore hari sebelum market tutup gitu. Yes, karena gini, gua udah mau tahun ketiga ya trading
benar-benar terjun di tradingnya langsung ini. Walaupun nggak lama banget, cuma gue udah ngedalamin ini ya udah mau lebih masuk ke tahun kelima nih kali. Untuk ngedalamin saham ini ya. Cuma gue terjun sendiri di marketnya tuh udah mau tahun ketiga. Itu gue ngelihat tiap pagi itu kenapa saham itu langsung melonjak dikit gitu loh. Iya, 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 iya. Dia volumenya tinggi banget. Karena Benar-benar tinggi kayak pas waktu buka orang tuh lebih cenderung nge-trade di sana, ramenya di sana. Rame di sana, peak hours-nya. Kita ngomongnya peak hours-nya di sana gitu. Dia udah beli terus udah ditinggalin gitu. Bukan ditinggalin, ada orang yang masih trade cuman nggak sebanyak itu ya. Ya, kalau di jam bursanya emang panjang, cuman di sela-selanya tuh emang nggak banyak yang trade. Maksudnya volumenya nggak begitu tinggi gitu. Off peak and on peak Ya, lah. cuman di sini gua nggak bisa bilang juga semua saham pagi-pagi langsung naik, enggak. Oke, Tentu ada oke. tekniknya juga cara milih sahamnya sendiri gitu. Oh, ini berarti harus dipantau ya. Iya, harus dipantau. Harus dipantau. Tapi pantaunya nggak lama, gua sendiri jujur 15 menit paling lama untuk nge-screeningnya. Tapi itu butuh ilmu. Ya, untuk mencapai ilmu itu yang lama. Iya, karena ada trial and error juga ya. Iya, pasti. Trial and error. Ya. Jadi nyoba-nyoba kayak nemuin teknik yang pas gitu. Nyoba teknik ini nggak cocok, nah kita harus ganti lagi nih sampai ketemu yang cocok, tingkat akurasinya tinggi. Ya, nyobanya juga nggak ngasal sebenarnya. Nggak ngasal, karena nyobanya kita pakai mainin uang ilmiah. kita sendiri. Ya, mainin uang terus harus pakai metode berpikir yang ya kata orang ada ilmiahnya gitu lah. Iya, bener. Harus ada analisa tersendiri gitu loh. Iya, iya, nggak kayak mencoba hal yang sama setiap hari, nggak Iya. gitu. Justru bagusnya ya kalau di saham, kalau misalnya kita bisa introspeksi diri itu lebih bagus lagi. Jadi kalau misalnya kita lakukan kesalahan, kita bisa introspeksi kesalahan itu kita di mana, jangan diulang lagi. Betul, betul. Intinya kayak gitu. Karena no one can tell. Yes, No one can tell. Nggak ada guru yang bakal bilangin lu bener. trade-nya salah. Kecuali lu Yes. bayar orang. Lu misalnya, Bener. gua bayar Felix. Tolong dong liatin portofolio gua. Nah, baru dia kasih tahu kayak gitu. Ngeliatin portfolio itu bisa dikatakan kalau portfolio ini bukan salah tapi kurang bagus gitu. Mungkin Ya. strukturnya, konstruksinya tuh kurang bagus gitu. Ya, Yang kayak Warren Buffett katakan, nah ini yang paling basic juga, ya jangan taruh semua itu ya, semua telur dalam satu keranjang. Oh. Nah, intinya kayak gitu. Jadi intinya kita Diversifikasi. diversifikasi. Itu step yang paling basic lah, yang paling awal yang ada di portfolio. Gitu. I see. Jadi lu sekarang jajan sore ya. Hmm. Selain Sekarang gua, jajan sore, ada lagi? Megang um, yang beberapa hari mungkin, seminggu, investasi sih ada. investasi. Kalau trading gue emang kebanyakan itu, cuman kalau misalnya intraday kadang-kadang gue ada, tapi gue harus nunggu sampai benar-benar opportunity yang sangat bagus gitu. Oke, oke. Ya, benar-benar harus sangat bagus. Itu kita lihatnya dari candlestick pattern, nih gue kasih clue-nya. Dari Oke, candlestick pattern. Tapi candlestick pattern itu sendiri sebenarnya banyak banget. Jadi, Banyak polanya. Banyak polanya. Yang 1 candle, 2 candle, 3 candle, bahkan Bener. 4 candle. Iya, bener. Ya Banyak kan? pola. Cuman yang paling terkenal emang 1 sampai 3. Iya, Yang iya, paling iya, terkenal iya. itu. Banyak itu, wah gila deh, ada 30-an lebih yang dari 1 sampai 3 aja. Ya, itu Seingatku ada sangat 30 sampai banyak. 50 deh. Ya, sangat banyak. Itu yang biasanya orang pakai lah untuk intraday gitu. Ya. Emang ada teknik-teknik tertentu. Kalau misalnya untuk investor sendiri, gua sendiri sih ngambilnya yang value. Nah, Value investing. ngomong-ngomong investor sendiri, sebenarnya gue pelajari ilmu ini dari kuliah gitu loh. Sebenarnya gue kan ada ngitung harga wajarnya itu diajarin di kuliah gitu Iya, loh. benar. Cuman kita harus Mencari modifikasi, informasi. ya. Oh, Kita oke. modifikasi, kita cocokin lagi gitu loh sama apa yang kita percayain gitu loh, apa Oke. yang kita lihat gitu. Nah, intinya begitu. Jadi singkatnya investasi itu yang value investing ya tergantung ke belief sendiri. Oh, apakah komponen ini penting nggak sih menentukan Iya. value gitu ya? Menentukan value banyak caranya juga, banyak tekniknya juga gitu loh. Cuman yang mana cocok sama kita, yang mana yang kita percayai, dan semua teknik itu cocoknya di beberapa industri. Contohnya teknik ini mungkin lebih cocok ke industri yang ini gitu. Jadi nggak semua teknik itu bisa rangkup. Oh, benar. Ngerti Iya, kan? Ngerti. Benar. Contoh kalau kayak di sektor perbankan itu kan ya. banyak utang, Banyak utang. konstruksi banyak utang. Jadi Betul. kita nggak bisa pakai teknik-teknik tertentu gitu loh. Iya. Komponennya kan lain, berbeda. Ya lain. Oke. Jadi jajan sore ya, terus kalau intraday itu berarti harus benar-benar lihat risk and reward rasionya ya. Ya, Benar-benar worth it apa enggak ya?
Intraday itu sebenarnya bisa dikatakan itu kalau untuk dalam dunia trading ya, trader ya ini, itu udah paling tinggi sih. Maksudnya itu udah skill paling tinggi. Itu benar-benar harus psikologi, mental itu benar harus ready dulu, harus siap. I see. Karena kita nyari yang volatility tinggi. Oke. Nah, dan di sini tuh kita nggak bisa ngomongin blue chip gitu untuk di intraday. Bisa, tapi rewardnya kurang menarik. Nah, Oke. intinya seperti itu. Karena dia nggak begitu volatile. Iya, dia nggak begitu volatile. Justru sekarang kalau misalnya kita jual beli, udah kena 0,4% nih. Ada fee-nya kan, ada fee iya, untuk broker. benar, iya. Jadi harus diperhatikan baik-baik lagi. Jadi kita cuan kalau cuma 0,5% ya cuannya 0,1%. Bener. Dikurangin sama fee-nya tadi. Tapi ada juga broker yang fee-nya 0,5%. Jadi tergantung broker di iya. sini. Jadi intinya ada fee yang kita bayar untuk broker sendiri, untuk platform yang kita pakai. Itu harus dihitungin sebenarnya. Itu harus dihitungin. Itu harus dihitungin. Ya. Kalau enggak kelihatannya kayak untung tapi sebenarnya enggak. Iya, sebenarnya enggak. Harus dilihat baik-baik nih portfolionya nih. Ada gross profit-nya, ada net profit-nya nih. Net profit-nya yang penting. Jangan nanti berdarah-darah gitu. Iya. Oke. Oh, berarti gini, yang intraday ini sebenarnya lebih cocok ke orang yang tiap hari mantengin ini layar buat Iya. trading. Bener ya? Bener. Dan harus aware juga sama kita katakan berita ya. Berita. Oke, karena berita juga menentukan pergerakan Iya. harga. Ada beberapa berita yang sangat menentukan pergerakan harga gitu loh. Kayak apa contohnya? Contohnya kalau misalnya sebentar, berita ini bukan berita sih, lebih ke kayak makroekonomik sih. Kalau kayak angka GDP gitu, I see. trade balance Indonesia gitu. Apakah trade balance Indonesia di bulan ini kalau misalnya lagi keluar itu datanya bagus atau enggak? Kalau misalnya jelek itu biasa semua market saham ikut turun itu. Semua saham itu ikut turun. Jadi kita harus aware juga sama kita ngomongnya kalender penting ya. Itu kalender penting. Kalender penting. Jadi dia biasa tiap kuartal, tiap bulan itu pasti ada kalender-kalender penting yang kita harus tahu gitu, harus kita tahu. Nah, itu cara lihatnya gimana, Lex? Itu ada satu aplikasi namanya Investing ya, Investing. Itu aplikasinya kalau nggak salah warna hitam itu. Nah, itu bisa lihat dari sana ya, bisa lihat dari sana. Di sana ada kalender dan tinggal pilih aja Indonesia. Oh ya, gue ingat dulu pernah ini lihat. Kadang kalau iseng gue buka. Ya. Itu investing itu kalau misalnya untuk kalian yang pengen belajar di dunia trading itu cocok banget sih. Cocok banget. Panutan. Ya. Ini tips juga nih. Ini satu tips yang sangat bagus kayaknya ya. Jadi di Amerika tuh ada satu indeks namanya Dow Jones, DJI. Dow Jones, okay. Nah, itu indeksnya sangat berguna kali. Itu sangat berpengaruh ke market Indonesia sendiri ya. Kalau misalnya Dow Jones itu naiknya 4% dalam satu hari, itu kita udah harus tahu itu ini besok IHSG ini bakal anjlok juga. Kalau misalnya Dow Jones turun ya. Turun 4% gitu, kita udah harus expect itu IHSG bakal ikut turun. Karena di sini sebenarnya indeks pertama di dunia itu Dow Jones. Jadi kenapa banyak indeks itu kita nge-refer ini. Nge-refer Dow Jones ini sendiri. Jadi Dow Jones itu kok terdiri dari beberapa indeks gitu sebenarnya dalamnya. Terdiri dari beberapa saham pilihan. Kalau nggak salah cuma beberapa, 30 kalau gua nggak salah ya. Gua nggak bisa hafal juga ya. Saham pilihan di Amerika. Ya, di Amerika. Jadi those big caps ya. Yes. Big caps ya. Saham-saham pilihan lah pokoknya Dow Jones itu. Jadi di sini ada Dow Jones, ada SP 500. Nah, itu juga yang kalau SP 500 ada 500. 500 itu yang indeks-indeks saham Amerika. Cuman yang paling jadi patokan, nah ini Dow Jones. Nah, jadi analisa itulah yang kita harus ketahui dulu. Ini sangat basic yang gue bilang ya. Jadi kalau misalnya orang nggak tahu ini aja, orang langsung terjun ke saham dan mengharap itu profit dan segala macam, ya tentunya nggak bisa gitu loh. I see. Ya. Sedangkan kita kalau misalnya kita tahu market ini bakal turun, kita paling nggak boleh lawan. Ya, jangan menangkap pisau yang jatuh ya. Iya, jangan kita lawan gitu. Nah, kita kan kadang biasa udah rugi segini, mental kita nih langsung kayak bisa nih gue balikin lagi, bisa nih gue buat profit lagi. Tapi emang nggak bisa. Kenyataannya market semua emang turun. Jadi kita harus let go gitu. Harus tenang. Like top down analysis. Top down analysis beda lagi. Top down analysis itu maksudnya gue ngomongin kayak kalau secara global itu turun ya pasti ngikutin semua sektor turun. Semua sektor turun. Sektor turun pasti namanya pasar lesu
company pasti terdampak gitu ya. Iya, bener, pasti kedampak. Oke. Intinya jangan dilawan. Kalau misalnya udah tahu marketnya emang lagi jelek gitu, jangan dilawan. Ya, kalau stres ngapain? Stres apa nih? Stres kalau lagi market jelek, porto lagi Tutup jelek, aja. tutup aja Tutup ya. aja. Tidur ya. Ya, lakuin aktivitas yang lain. Maksudnya Jangan dipikirin. jangan dibawa ke mental, jangan dibawa ke emosi ya. Tutup nih emosional. berarti kalau udah emang ada trade plan berarti tutup posisi. Kalau ada trade plan itu nggak mungkin kita bakal di posisi yang kayak kejebak gitu. Kita ngomongnya kejebak ya. Oh, berarti sebelum kejebak kita udah tahu ini arah-arahnya gitu ya. Ya, kalau misalnya dia berbalik posisi, nggak sesuai ekspektasi yang kita mau gitu, itu kan berbalik arah berarti. Ya. Tapi kan kita udah trade plan nih, udah ada yang kita set trade plan-nya berapa, kita harus cut di berapa gitu kan. Ya. Nah, kalau misalnya trade plan itu ada, itu mental kita nggak mungkin kena. Oke. Karena udah tutup ke duluan. realize. Maksudnya udah Maksudnya kalau gimana bahasa Indonesia? trade plan kan udah reflect ya. Udah realize loss gitu loh. Oke. Intinya kalau di saham itu, kalau misalnya harga saham turun dan kita belum jual, itu ruginya belum nampak ceritanya. Oke, Belum lu real. ngomongin berarti kalau turun kita cut loss. Ya, kalau turun kita cut loss, udah that's it. Kita emang karena dari awal kita udah bisa terima. Kalau misalnya ini balik arah, ini ruginya segini kita bisa terima gitu. Kalau misalnya kita nggak ada set itu kan turun dalam banget. Itu udah pasti mental kita kena. Iya. Itu udah pasti. Itu kayak mikir, aduh ini bakalan kapan sih naiknya atau ini bakal turun lagi nggak sih Ya, gitu. ini Kalau ada bikin kayak gitu. Pertanyaan itu bakal keluar terus. Oh, ini masih bisa naik lagi nih. Oh, ini bisa. Inilah yang namanya psikologi kan. Ya, jadi kayak ada trade plan penting, tapi ngikutin trade plan juga penting. Ada trade plan itu udah pasti harus diikutin. Tapi ada yang nggak ngikutin, kayak maksudnya kurang kuat gitu loh, dia masih kayak ada sedikit meraba-rabanya gitu. Nah, itu dia yang bahaya. Itu dia yang psikologi yang kena. Itu yang bisa itu yang orang awam tuh sering kena di sana. Kita pun pernah kena ya kayaknya. Kena pasti, itu pasti. Karena kita selalu merasa kayak ini masih bisa nih naik lagi, tahan dulu gitu. Ya, belajar dari pengalaman. Nah, itu dia. Itu udah normal lah. Ceritanya kita udah normal. Oke. Cuman kalau misalnya udah kena itu, bisa gua jamin trade plan langsung dipasang habis dari itu. Udah pasti dipasang. Apalagi kalau kenanya banyak gitu ya, udah kena rugi banyak itu pasti udah belajar itu, udah langsung belajar. Ini nggak boleh lagi kayak gini ke depannya. Intinya seperti itu. Oke, kayaknya kita hari ini udah bahas banyak banget. Yap. Sebenarnya bisa lebih dalam lagi ya. Lebih bisa dikulik lebih dalam ya. Cuman waktunya mungkin ya kita coba luangkan satu sesi mungkin lebih terstruktur. Dan kalian bisa kalau yang curious, yang penasaran tentang komunitasnya Felix, kalian bisa pergi ke Instagram dia, terus di situ ada linknya ya buat join ya. Ya, ada link, tapi untuk sekarang gua tutup dulu karena gua udah jarang aktif di sana ya. Maksudnya masih aktif, tapi gua lebih sering aktifnya di story sekarang. Oke. Lebih suka nyebarin dari story. Actually ada surprise ini ya. Kenapa tuh? Lu kan lagi nyiapin sesuatu. Iya, Ya. bener. Ya, ditunggu aja ya berarti ya. Bener. Oke, intinya kalian ikutin aja story-nya dia. Nanti lu kalau orang DM, lu jawabin. Gua jawab. ya? Gua bantuin kok pasti. Nggak sombong, dia nggak sombong. Panutanku, bosku. Nggak kok, gua pasti bantuin lah. Semua gua nggak pilih-pilih, gua pasti bantuin kok. Oke. Karena Gua rasa kita bahas cukup banyak. Yap. Dan ada lagi yang mau lu sampaikan? Intinya kalau pengen belajar sesuatu jangan nyerah, terus jangan setengah-setengah lah. Coba diperdalam dulu. Intinya kayak gitu. Tapi kalau emang bener-bener udah nggak cocok, emang kita sendiri kebawa stres, semua mood juga langsung kayak nggak enak. Nah, itu jangan dipaksakan gitu. Jangan sampai dibawa kena di mental gitu loh. Ada mentor penting? Penting. Penting ya? Penting. Mentormu siapa, Alex? Penting. Gua sendiri sih mentor, gua lebih ke autodidak sebenarnya. Cuman kalau mentor itu untuk orang yang benar-benar pengen belajar cepet gitu, maksudnya nggak perlu try and error. bukan cepet. Try and error penting juga maksudnya, tapi belum tentu mentormu itu
analisa cocok sama lu. Tapi Oke. mindset mentormu yang harus lu ngikutin. Oh, berarti milih mentor nih penting juga. Milih mentor penting, tapi kalau gua sendiri, gua tuh sebenarnya otodidak. Jadi gua belajar semua tuh, gua belajar dari buku, dari seminar, dari YouTube juga. Itu pasti ada semua yang kita pelajari gitu. Makanya jangan pernah berhenti belajar gitu, jangan nyerah ke dalam. Itu pasti ada. Cuman emang punya mentor sama nggak punya mentor tuh beda. Kalau punya mentor tentunya lebih ringan, lebih gampang gitu. Oke, mentor penting, milih mentor penting ya. Berarti track recordnya mentor tuh harus dilihat ya. Iya, harus dilihat. Kalau bisa sih pilih yang reputasinya bagus lah, lumayan bagus lah. Kalau misalnya emang mau ya, cuman nggak wajib juga. Kalau emang niat lu sendiri ada gitu, itu sebenarnya lu bisa mulai dulu gitu loh. Sering berjalan waktu lu pasti ketemu juga. Oh, jadi bukannya excuse-nya, alasannya kayak nggak ada mentor terus Ya, nggak belajar. malas gitu kan. Apalagi udah pasti kalau lu ngomongin saham itu ilmunya sangat luas dan sangat dalam gitu. Jadi harus sabar, Oke. pelan-pelan dipelajari gitu. Oke, jadi yang muluk-muluk harus ada mentor baru belajar gitu ya. Iya, Dari kayak belajar dari buku. Gua sendiri juga autodidak sih. iya, Ya, kita emang ada kuliahnya finance. iya. Tapi kuliahnya nggak ngajarin trading. Bener. Kuliahnya ngajarin Jadi trading. belajarnya sendiri. Belajar Buku sendiri. ada yang ngajarin, Iya. ada analisanya yang ngajarin. Banyak malah. Ini kalau misalnya mau buku yang bagus, ini boleh ngambil ini ya. Apa kalau nggak salah nama bukunya Technical Analysis for Mega Profit ya. Itu Oh, by iya. Siapa namanya? Aku lupa deh. Itu nanti si Jimmy taruh aja lah sampel bukunya di Oke. sana ya, di Siap. screen-nya. Itu sangat bagus sih untuk trader ya itu. Tapi kalau misalnya untuk investor, untuk mindset dulu lu boleh ambil buku Yuk Nabung Saham. By Ryan Filbert. Yes, itu bagus untuk mindset. Saham itu bukan gambling loh gitu ceritanya gitu loh. Biar lebih ngerti lah, lebih paham. Oke, oke. Buku, ya, oke. Jadi kalian kalau ada pertanyaan langsung aja ke Felix, dia bakal Iya. jawabin. So I hope Gua nggak makan orang. sesi hari ini ya cukup bermanfaat, cukup entertaining. Kalau kalian suka konten-konten yang seperti ini, nanti kedepannya kita akan bikin lagi. Dan kalau kalian ada pertanyaan atau apapun, kalian bisa taruh di kolom komentar. Kita berdua akan jawab ya. Yap. Kalau tertarik sama dunia kerja di Malaysia juga nggak apa-apa, bisa gue jawabkan gitu. Oh ya, kita kan expat di sini ya. Ya, kita expat. Pokoknya apapun yang kalian ya mau aku buat atau kita buat, kalian komen aja nanti kita buat. Oke? So video sampai sini. Thank you yang udah nonton. Yep. Bye bye. Bye.